1 tahun atau haul. Wafatnya Ibu almarhumah Ibu jangka waktu setahun. Ibu Go Big Jin belum telah di alam surga bahagia, telah di alam surga Sukawati sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Pembawaan doa dan juga persajian makanan-makanan yang terpilih ini sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada arwah beliau akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk telah di alam bahagia. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, kita bawakan doa peringatan 1 tahun ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mempersembahkan dupa dan memberi hormat sebanyak 3 kali di altar Buddha, juga altar leluhur. Marilah kita awali dengan menghormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka buku puja baktinya halaman halaman 2, dilanjutkan dengan halaman 3. Persembahan dupa untuk almarhumah dan pujian air suci. Kita bersama-sama lantunkan kata pendupaan.
tasih tapeju halaman 4. Namo Siwang Cetasa Amitabha. Namo Siwang Cetasa Amitabha. Namo Siwang Cetasa Amitabha. Namo Tape Quan Sơ Yến Bồ Sát. Namo Tape Quan Sơ Yến Bồ Sát. Namo Tape Quan Sơ Yến Bồ Sát. Namo Alatana Tolaye. Namo Aliye Poloseni Sapolaye. Budi Sadoboye Mama Sadoboye Mama Charuni Jaye Osa Bola Bari Sudana Kase. Namo Jikiri Thoni Mamaniye Polo Jeti Sapola Rintopo. Namo Nala Cinta Sili Mahabuta Sami Sapa Atasa Sukha Asayi Sapa Sato Namo Sato Namo Boche Mo Phật Tao Ta Chata Om Ma Bo Lu Si Lu Cha Ti Cha Lo Ti Ke Si Li Mo Ha Bo Ti Sa To Sa Bo Sa Bo Mo La Mo La Mo Si Li To Yi Che Lo Che Mong To Lo Ba Sa Ye Ti Mo Ha Ba Sa Ye Ti To La Te Li Ni Sa Mo La Ye Cha La Om Mo Qua Mo La Mo Ti Li Ese Sa Na Allah San Po La Sa Li Pa Sa Po La Sa Ye Ho Lo Mo La Ho Lo Si Li So La Si Li So Lo Po Ti Ye Po To Ye Ni Ti Li Ye Na La Chin Cham Ni Loi So Me Na Po Ye No Na Sa Po Sita Ye Sa Po Mo Sita Ye Sa Po Sita Yo Ye Sa Po La Ye Sa Po Nela Cinta Sa Po Pola Nala Sa Po Sila Sena Mo Ye Sa Po Sa Po Mo Sita Ye Sa Po Chân Che La Sita Ye Sa Po Poto Mo Sita Ye Sa Po Nala Cinta Po Cha La Ye Sa Po Mo Li San Cha La Ye Sa Po Namo La Tana Tola Ye Namo Ariye Polo Cheti Sapola Ye Sa Po Om Si Ten Tu Manola Pato Ye Sapo
55, 56, 55, 56 dan 61. Mohon berdiri. Pujian kepada Amitabha Buddha. Silakan duduk kembali. Halaman 56, 56, 57, 58, 59. Nanti 58 bagian bawah dan 59 satu halaman, masing-masing dibaca 3 kali. 56 Sutra Hati. Namo Bhagavate Sangha. Namo Bhagavate Sangha. Namo Bhagavate Sangha.
sinh sơn bồ ra bồ lô mi tô sơ châu chế mô nghe chế cô nô nghe chế cô ơ sơ đi sơ sơ mô ye công công cô kỳ sa sa thế sa công công chế sa sa so sam sinh sa ye vô rô sa sa đi sa sa cô cha cô cham cô chan cô nghe cô ngô cô chênh cô chan cô chênh sơ cô công cho cô sa vô so sam sinh sa vô ye am vi sa sa di vô sa sa sam bê chủ pháp vô ye trên ai đa vô kỳ sa chi vô vô minh ye vô vô minh chênh đánh đa vô la sa ye vô la sa chi vô con ye men ta vô ta ye vô ta ye vô sa ta ca vô te sa ye vô ra vô la me ta vô san vô ca e vô ca e cô vô yêu con cô yên đi nên ta bằng san chớ sơ nên phan san sơ chủ cô ye vô ra vô la me ta ta an ta la san ya san bồ đề cô ra vô ra vô la me cô chân ta san cho sa ta bình cho sa vô san cho sa vô tan tan cho nên chú ý thế cô tan sa bù sư bù sư bồ ra bồ la me ta có trái ya trái ye che ti bồ la san che ti bồ ti sa bồ nam mô a di đà bồ ye đó ta che đà ye đó ti ye ta a mi li đà bồ bi a mi li đà si tam bồ bi a mi li đà bi cha lan ti a mi li đà bi cha lan đà cha mi ni cha cha na cha đà cha li sa bồ nam mô a di đà bồ ye đó ta che đà ye đó ti ye ta a mi li đà bồ bi a mi li đà si tam bồ bi a mi li đà bi cha lan ti a mi li đà bi cha lan đà cha mi ni cha cha na cha đà cha li sa bồ nam mô a di đà bồ ye đó ta che đà ye đó ti ye ta a mi li đà bồ bi a mi li đà si tam bồ bi a mi li đà bi cha lan đà a mi li đà bi cha lan đà cha mi ni cha cha na cha đà cha li sa bồ nam mô sa văn tăng ta ye ta văn lô che ti Om San Bồ La San Bồ La Gom Nam Mô Sa Va Tan Ta Ye Ta Va Lo Che Ti Om San Bồ La San Bồ La Gom Nam Mô Sa Va Tan Ta Ye Ta Va Lo Che Ti Om San Bồ La San Bồ La Gom Nam Mô Sư Lô Bồ Ye Tát Ta Ye Tho Ye Ta Sư Ta Om Solo Solo Bola Solo Bola Solo Sa Bo Nam Mô Solo Bồ Ye Tát Ta Ye Tho Ye Ta Sư Ta Om Solo Solo Bola Solo Sa Bo Nam Mô Solo Bồ Ye Tát Ta Ye Tho Ye Ta Sư Ta Om Solo Solo Bola Solo Sa Bo Om Ye Ye Na Sam Bo La Che La Om Ye Ye Na Sam Bo La Che La Om Ye Ye Na Sam Bo La Che La 68 mohon berdiri. Nanti titik-titik kita isi dengan nama almarhumah Wogo Bikjin. Bahasa Mandarinnya kita limpahkan kebajikan dari membawa doa sepenuhnya untuk almarhumah Ibu Go Bikjin. Wo
Kita baca Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Gobik Jin. Semoga dengan bantuan kekuatan Welas Asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tinggal keresa almarhumah, bebas dari penderitaan tumiwa lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Silakan duduk kembali, bukunya ditutup, tangan beranjali di depan dada. Kembali kita akan bersama-sama dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertatap sebelah barat. Sekiranya almarhumah Ibu Gobik Jin belum terlahir di alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan melemparkan di alam surga sucinya. Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Marilah dengan penuh keyakinan kita memuji, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha. Namo bersama-sama. Namo Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha.
selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkati. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Kuasa, para Buddha Bodhisattva, pada kesempatan pagi yang bahagia ini kami mengenang memperingati 1 tahun wafatnya almarhumah Ibu Gopik Chin. Dengan doa-doa yang telah kami panjangkan dengan persembahan sajian makanan yang terpilih sebagai ungkapan bakti dan rasa hormat kepada arwah beliau atas nama keluarga yang ditinggalkan, semoga segera mengkondisikan arwah beliau menempati alam surga Sukawati. Amin. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan 1 tahun almarhum Ibu Gopik Chin, marilah sejenak terutama putra-putri beliau akan diingatkan tentang kebaikan seorang ibu, kebaikan seorang mama. Semoga selalu terpatri dalam benak masing-masing anak dan menjaga nama baik keluarga sebagai balasan atas kebaikan dari pengorbanan dan cinta dari seorang mama, seorang ibu. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Perbuatan seorang ibu kepada seorang anak. Yang pertama, kebaikan dalam memberikan pelindungan dan penjagaan selama anak dalam kandungan. Yang kedua, kebaikan dalam menanggung penderitaan selama kelahiran. Yang ketiga, kebaikan untuk melupakan semua kesakitan begitu anak telah lahir. Yang keempat, kebaikan dalam memakan bagian yang pahit
bagi dirinya dan menyimpan bagian yang manis bagi anak. Yang kelima, kebaikan untuk memindahkan anak ke tempat yang kering dan dirinya sendiri berbaring di tempat yang basah. Yang keenam, kebaikan menyusukan anak pada payudaranya dan memberi makan dan membesarkan anak. Yang ketujuh, kebaikan dalam membersihkan yang kotor. Yang kedelapan, kebaikan dari selalu memikirkan anak bila dia berjalan jauh. Yang kesembilan, kebaikan karena kasih sayang yang dalam dan pengabdian. Yang kesepuluh, kebaikan karena rasa welas asih yang dalam dan simpatik. Pada waktu itu ketika mendengar Buddha membicarakan kebaikan dan kebajikan orang tua, dalam setiap orang dalam kumpulan besar itu menangis diam-diam dan merasakan kesedihan dalam hatinya. Mereka merenungkannya dan segera merasa malu dan berkata kepada Sang Buddha, "Oh Sang Buddha, bagaimana kami dapat membalas kebaikan yang dalam dari orang tua kami?" Sang Buddha menjawab, "Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu, tulislah khotbah ini untuk mereka. Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara." Sampai santa bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Keluarga besar almarhum Ibu almarhumah Ibu Go Big Jin yang saya hormati, peringatan 1 tahun secara umum disebut dengan haul, ya. Haul pertama ini, di saat kita haul, yang pada umumnya yang kita lihat di masyarakat itu mereka ada ceramah, ada doa di dekat atau di sebelahnya makam, ya, di makam-makam itu. Nah, kalau kita umat Buddha karena tidak dimakamkan, ya di abunya, itu haul. Apa tujuan dari haul itu? Mengenang keteladanan dari yang meninggal itu. Kalau orang tua, kita yang keteladanan dari orang tua itu, ya, contoh-contoh pengorbanan dan kasih sayang yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Tadi lewat ajaran Sang Buddha bersama-sama sudah kita dengar tentang pengorbanan dan kasih sayang dari seorang ibu, seorang mama yang pernah diberikan kepada anak-anaknya. Kemudian juga di saat haul, di samping kita mengenang keteladanan dari orang tua kita, mengingat orang tua kita, ya, di masa-masa bersama dengan kita. Kemudian yang keempat tujuannya adalah religi wisata, religius, ya. Banyak tempat-tempat religi-religi yang sengaja didatangi oleh para umat-umat yang terinspirasi, ya, hidupnya untuk meladani tokoh-tokoh tertentu. Itu disebut dengan haul. Kalau orang tua kita, ya tentunya orang tua kita. Bapak Ibu saudara sekarang yang saya hormati, banyak sekali saji-sajian makanan yang dipersembahkan atas nama keluarga untuk persembahan almarhumah di altar ini. Ada makan-makanan buah, ada kue-kue ini, sehingga menimbulkan kelegaan. Sekalipun kue buah ini juga tetap juga jumlahnya
kemudian besarnya sampai habis nanti kebaktian juga tidak ada yang tetel. Tapi ada juga satu keyakinan nanti rasanya sudah berubah jadi anyep semua katanya. Ada kemungkinan ya, anyep itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, saya perciki 2 kali pakai air ya saya kopio itu air 2 kali kan pasti anyep ya itu. Yang kedua, ada keyakinan diserap oleh arwah yang kita doakan, saripatinya itu diserap. Saya sering membuat ya ujian mereka yang non Buddhis, tapi makanan dari sini ditaruh di dapur ya, di dapur kebetulan itu agama lain. Bu, gimana rasanya apelnya? Ini biasanya apel itu biasanya manis, ini kok anyep. Ternyata di beberapa tempat itu hampir sama jawabannya, kok apelnya kok anyep gitu. Dalam hati apa itu pengaruh betul dari meja sembahyang leluhur gitu. Tapi dari altar Buddha kok tetap manis ya. Di altar-altar yang lain para suci kok tetap manis, kalau di meja leluhur itu kok rasanya berubah. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau di altar-altar leluhur bekasnya itu cepat membusuk ya, nasi sayur itu tidak sampai sore sudah membusuk ya, itu ya, ada kepercayaan seperti itu. Namun Bapak Ibu, bagi umat Buddha, semangat dari umat Buddha itu bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk dimakan ya. Ini sebagai alat, sebagai sarana menyenangkan hati arwah. Saya sekalipun sudah setahun, anak-anakku tetap memperhatikan dengan memberi sajian makanan-makanan, dengan simpatik kasihan dari anak kepada orang tuanya yang telah tiada, itu membentuk kondisi bahagia dari arwah. Kondisi bahagia yang dimiliki, yang diciptakan oleh dirinya sendiri atas dorongan dan rangsangan dari yang hidup inilah yang membantu seseorang untuk telahnya di alam bahagia, kebajikan dirinya sendiri. Jadi istilah pelimpahan jasa sebetulnya itu bukan kebaikan-kebaikan dari Bapak Ibu berpindah tangan ke arwah yang kita doakan, itu tidak demikian, tidak ada perpindahan. Yang 10 juga tetap 10 kebajikan Bapak Ibu, tidak berpindah jadi 9 atau jadi 8, tidak. Rasa bahagia karena diperhatikan itulah yang disebut dengan pelimpahan jasa. Jadi berbeda dengan pemindahan atau pelimpahan dalam kata-kata umum ya. Di kata-kata umum ada pelimpahan ya. Ya, misalnya saja di dunia pengadilan, surat-suratnya sudah dilimpahkan, ada sesuatu yang berpindah. Namun di dalam hal ini, dalam hal pelimpahan jasa tidak ada sesuatu yang berpindah. Ya, merangsang, mengkondisikan arwah itu memiliki bahagia karena merasa diperhatikan. Merasa diperhatikan itulah yang akan menimbulkan simpatik, yang menimbulkan rasa bahagia dari arwah, yang memungkinkan untuk telahki di alam-alam bahagia. Itu istilah pelimpahan jasa di dalam Buddhis. Bapak Ibu, seseorang yang saya hormati, sudah menjadi tujuan setiap orang itu mempunyai umur panjang. Di kalangan umat Buddha yang dipentingkan bukan umur panjangnya sebetulnya, kualitas kehidupan yang dijalankan, yang dijalani selama hidup ini. Banyak orang yang berdoa di saat ulang tahun panjang umur. Namun pernahkah kita merenungkan berapa banyak umur yang kita pakai untuk menambah kebaikan-kebaikan? Bukankah kita mempunyai umur panjang lebih banyak kesia-siaan? Ya, maka dari itu Bapak Ibu saudara sekalian, marilah membentuk kualitas kehidupan yang lebih baik dengan umur yang kita punyai ini. Di kalangan umat Buddha ada sebuah teori yang mengatakan umur panjang itu bukan kebetulan, namun berdasarkan sebab akibat yang mendahului. Diharapkan dengan umur panjang, waktu kita menambah kebaikan itu lebih panjang pula. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu berumur panjang ya.
Yang pertama, orang itu menghargai kehidupan. Kalau saat ini di wihara-wihara sering ada function, baik itu langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung misalnya saja di saat ada acara function, kita berdana function, kita ambil ya sebagian dari rezeki kita untuk kehidupan makhluk hidup biar berumur panjang. Makhluk-makhluk yang dalam keadaan terancam jiwanya, alangkah bahagianya dengan dana yang kita miliki mereka bisa berusia panjang. Efek dari function itu apa? Salah satunya kita pun akan memperoleh umur yang panjang, ya. Itu. Kemudian yang kedua, orang itu suka berdana makanan, ya. Ada fakir miskin, anak-anak telantar, ya. Itu kita siap sedia untuk membagi makanan yang kita peroleh. Kebanyakan orang berpikir kan untuk mendapat, ya. Ini berpikir terbalik, untuk memberikan, untuk membagi, ya. Sebab kalau untuk mendapatkan itu tuh menuruti keserakahan, tidak ada selesainya kita. Jauh lebih bahagia orang itu kalau memberi. Ada sebuah survei, ya, mahasiswa-mahasiswi, ya, disurvei perasaan apa yang ditimbulkan ketika kamu melakukan yang pertama kegiatan yang bermakna sosial dan kegiatan yang bermakna untuk mendapatkan. Dia melakukan kegiatan-kegiatan bermakna sosial, memberi perhatian kepada orang lain, menyeberangkan orang lain yang bermakna sosial, memberi, dan suruh mencatat perasaan apa yang didapatkan dengan kegiatan-kegiatan yang etikatnya itu untuk mendapatkan. Ternyata kesimpulannya orang itu akan jauh lebih bahagia apabila dalam kehidupannya itu selalu ingin memberi. Itu jauh lebih bahagia, lebih lama, ya, prosesnya itu. Kemudian yang kedua, seseorang berusia panjang bisa dipengaruhi oleh faktor doa. Loh, apa mungkin doa itu? Ya, ini ada satu riwayat di masa kehidupan Sang Buddha, ada anak kecil yang diprediksi, yang diramal usianya 7 hari. Nah, orang tuanya ragu juga, ya. Kemudian orang tuanya bertanya kepada Sang Buddha, apakah betul peramal itu Sang Buddha? Anak saya berusia 7 hari, betul. Apakah ada cara Sang Buddha agar anak saya bisa lewat, bisa lebih panjang dari 7 hari? Ada. Kamu mengundang para biku, dan selama mengundang para biku untuk berdoa, untuk memanjatkan doa-doa sekian lama. Kemudian Sang Buddha memprediksi lagi bahwa usia anakmu akan berusia 120 tahun. Dibacakan doa selama 7 hari 7 malam. Silakan mencoba kalau ada biku yang mau, ya. Biasanya banyak yang tidak mau, ya, selama 7 hari 7 malam. Kepanjangan, ya. Kapan hari pernah 49 hari saya itu sampai meniren, ya. Yang bacanya baik saja guru terus, ya, gitu. Jadi doa itu jangan sepelekan, doa juga akan berefek positif bagi seseorang, ya, salah satunya itu. Kemudian yang kedua, dalam teori agama lain, itu saya pernah mendengarkan, orang yang suka membesuk orang-orang sakit itu akan memperoleh umur panjang, ya. Jadi ada seseorang itu mau didatangi malaikat penyabut nyawa, datang ke rumahnya. Setelah didatangi, ternyata di rumahnya kosong. Orang ini sedang membesuk orang sakit di tempat lain. Kalau misalnya jemputnya itu di Amerika gitu, akan lumayan gitu, ya, lebih jauh, lebih lama lagi lah gitu. Kesimpulannya, orang yang memberi harapan hidup untuk usia panjang, dia pun akan memperoleh usia panjang. Orang sakit kan tidak meden-medeni kebanyakan, sabar, ya, diminum terus obatnya, memberi harapan hidup seseorang. Demikian pula efek positifnya bagi kita pun juga akan memperoleh umur yang panjang karena sering memberi harapan orang lain untuk memperoleh umur yang panjang, ya. Kemudian yang berikutnya, suka berdana obat. Ya, ini juga akan memperoleh kualitas kehidupan umur panjang. Jadi obat apapun itu juga
dengan harapan penyakitnya reda, penyakitnya hilang, orang itu mempunyai umur yang panjang. Itulah dhamma ajaran Sang Buddha yang sempat dicatat dalam kitab suci, yang jadikan rujukan bagi segenap umat Buddha bagaimana kita mempunyai umur yang panjang. Dan setelah mempunyai umur yang panjang, hidup kita diisi dengan kebajikan-kebajikan. Dengan kebajikan telah sebagai bekal kehidupan kita menghadapi kematian nanti. Semoga dengan selesainya pelaksanaan peringatan 1 tahun wafatnya Ibu Go Bikjin, benar-benar keluarga merasa puas dan lega karena telah menunaikan kewajiban keluarga berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Kita berdiri. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo. Namo Amitofo. Foto bersama nanti.